Halo, perkenalkan nama saya Cita Dara Teresia Gorusinya, biasa dipanggil Dara. Umur saya 16 tahun, saya bersekolah di SMA 44, kelas 11 jurusan IPS. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang tokoh penggerak nasional yang menginspirasi banyak perempuan Indonesia, yang bernama R.A. Kartini. Ia terkenal dengan gerakan emansipasi wanitanya. Nama panjang dari R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Ia lahir pada 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosodiningrat dan ibunya merupakan seorang guru yang bernama M.A. Ngasiri. Nah, pada saat itu ayah Kartini ingin menjabat sebagai bupati, tapi tidak bisa karena ia merupakan seorang bangsawan. Syarat pada saat itu jika ingin menjadi bupati ia harus menikahi bangsawan. Sedangkan ibu Kartini tidak merupakan bangsawan. Akhirnya pun ayah Kartini menikah lagi. Jadi Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara kandung dan tiri. Namun dia adalah cucu tertua perempuan yang dimiliki kakeknya, yaitu Pangeran Aryo. Karena itu ia disekolahkan di ELS atau Europe School. Di situ pun ia belajar berbahasa Belanda, mempunyai teman Belanda, salah satunya namanya Rosa Abandon. Pada saat itu ia belajar sungguh-sungguh berbahasa Belanda dan rajin membaca. Nah, pada saat Kartini umur 12 tahun, ia dipingit di dalam rumah karena peraturan pada saat itu. Nah, pada saat ia dipingit di rumah, ternyata ia sangat rajin membaca dan membaca banyak majalah Belanda. Salah satunya The Motif dan The Hollyson Lily. Nah, gara-gara membaca banyak majalah Belanda, ia pun menyadari bahwa sangat kurang pendidikan dan edukasi bagi wanita Indonesia. Karena pada saat itu wanita Indonesia kerjanya hanya di dapur atau mengurus suami dan anak. Kartini yang melihat itu pun kecewa dan ingin memajukan perempuan Indonesia dengan mengedukasinya. Setelah itu Kartini membuat tulisan-tulisan atau karya tulis yang akhirnya pun dimunculkan di majalah The Hollyson Lily. Nah, salah satu majalah yang sangat-sangat menginspirasi Kartini adalah Max Havelaar dan surat-surat cinta karya Multilali. Nah, pada saat itu ia dijodohkan dengan Bupati Rembang Adipati Aryo Singgi. Dan ia pun menikah pada tanggal 12 November 1903. Nah, karena suaminya tahu kalau Kartini sangat mendukung emansipasi wanita, ia pun didukung suaminya untuk mendirikan sebuah sekolah untuk mengedukasi perempuan Indonesia, yang sekarang dikenal dengan Gedung Pramuka. Di situ suaminya sangat-sangat mensupport Kartini untuk mengedukasi perempuan Indonesia. Nah, pada tahun 1904 pada 13 November lahirlah anak pertama Kartini dan anak terakhirnya Sesalit Tejoningrat. Tidak lama setelah itu pada 17 September 1904 Kartini meninggal dunia pada umur 24 tahun. Saking menginspirasinya Kartini, akhirnya pada tahun 1912 diciptakannya Yayasan Kartini dan banyak lagi sekolah yang bernama Kartini untuk mengapresiasi perjuangan Kartini. Salah satu teman Kartini yang merupakan menteri yang bernama Abandanon mempublikasikan karya-karya tulis Kartini di Eropa. Salah satu karya tulis Kartini yang sangat terkenal adalah Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Nah, karya tulis Kartini itu dipublikasikan pada 1911. Nah, karya tulis yang dipublikasikan oleh Abandanon ini ternyata mengubah pandangan wanita-wanita Eropa atau Belanda pada saat itu terhadap pandangan kepada wanita Indonesia. Akhirnya pun wanita Belanda membantu Kartini, salah satunya seperti tadi saya bilang temannya Kartini yang bernama Rosa Abandanon. Dan gara-gara itu akhirnya Kartini bisa memajukan perempuan Indonesia. Bahkan salah satu karya tulis Kartini menginspirasi W.R. Supratman untuk menciptakan lagu Indonesia Raya. Karena itu akhirnya Kartini sangat-sangat dihormati dan dijunjung tinggi atas pengorbanan dan perjuangan dia untuk memajukan, mendidik perempuan Indonesia pada saat itu. Nah, alasan saya mengapa memilih R.A. Kartini untuk diceritakan karena ia benar-benar sebuah pejuang perempuan yang bahkan saya pertama kali tahu ada pejuang perempuan yaitu R.A. Kartini yang sangat-sangat berjuang untuk kesamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Ia memecahkan banyak banget spekulasi tentang perempuan pada saat itu. Bahkan pengorbanan dulu itu kan sangat-sangat susah karena
orang yang berpikir seorang perempuan harus bekerja di dapur atau cuma merawat suami dan anaknya, itu dipatahkan Kartini, dan dia mengedukasi perempuan Indonesia menjadi lebih pintar, lebih baik. Dan itu menginspirasi saya bagaimana cara dia berjuang, padahal perjuangan dia juga tidak mudah untuk mengedukasi banyak perempuan dengan sabar, dengan bijaksana. Itu menginspirasi saya bagaimana saya ingin bermanfaat, saya ingin mendukung banyak perempuan di luar sana, ingin menjadi dampak bagi sekitar saya, seperti Kartini menginspirasi banyak orang. Itulah alasan kenapa saya memilih Kartini, karena bahkan sampai sekarang saya sangat masih mengidolakan Kartini karena perjuangannya yang tidak mudah untuk mengedukasi perempuan Indonesia bisa sampai di tahap ini. Sampai sekarang perempuan Indonesia pun menjadi gerakan emansipasi wanita pun sekarang menjadi salah satu gerakan yang terkuat. Nah, kalau bukan karena Kartini, mungkin sampai sekarang perempuan Indonesia masih dianggap lemah. Jadi itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk maju sebagai perempuan yang pintar, bijaksana, dan bermanfaat bagi sekitar. Nah, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.